Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Nah guys, di tahun 2025 ini guys ya, sektor sawit ini lagi naik daun nih guys ya. Saham-saham sawit itu banyak yang lagi bagus ya hasil laporan keuangannya guys ya. Laporan keuangan semester satunya ya guys ya. Nah guys, di video kali ini guys, kita akan bahas 5 saham sawit yang labanya itu di semester 1 itu tertinggi ya guys ya. Kita mulai dari yang terendah dulu ya guys ya. Kita mulai dari yang terendah yaitu saham LSIP ya. Saham LSIP ini ya guys ya. Ini labanya itu 714 miliar ya. Ini nomor 5 ya, nomor 5 terbesar labanya di bursa ini guys ya, LSIP ini ya. Nah kita coba lihat apakah penyebabnya. Ya ini ya, pendapatannya sebenarnya turun ya dari Q1 ya, tapi kalau dari 2024 ini memang naik ya. Jadinya laba bersihnya pun ikut, oh dia malah turun nih guys ya, versus Q2 2024 itu malah turun sedikit ya. Tapi di Q1-nya naik tinggi. Jadi dia masih secara keseluruhan yaitu Q1 Q2 dengan Q1 Q2 2024 versus 2025 ini masih naik ya guys ya. Nah, guys, harga dari SIMP ini pun 1 bulan terakhir itu sudah naik 3% ya, 3,77%, naik 50 poin ya. LSIP ini yang laba terbesar ya, nomor 5 ya guys ya. PI-nya masih murah nih guys ya. Secara PI ini 6,56 ya. Secara PBV juga masih murah, 0,73 ya. LSIP ini rada-rada murah ya. Secara EPS juga 209 ya. Ini cukup bagus guys LSIP ini ya. Harga LSIP ini secara fundamental ini masih cukup bagus ya guys ya. Harganya ini masih cukup murah ya. Sama LSIP ini kita coba lihat corporate actionnya guys ya. Ini dia juga rajin guys ya bagi dividen ya. Rutin bagi dividen terus ya. Dari tahun 2009 ya, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Ini bagi terus ya guys ya. Rajin sekali bagi dividen ya. Memang tidak terlalu besar ya, 65. Tapi ini cukup, harga saat ini secara fundamentalnya pun cukup masih cukup murah ya, meskipun ada kenaikan 3%. Oke, kita coba lihat tren chart fundamentalnya ya guys ya. Kita lihat secara PE deviation ini masih oke guys ya. Harga saat ini pun masih oke, cukup murah ya. Di garis hijau ya. Artinya ini secara price earning ratio memang selama 3 tahun terakhir ini masih cukup murah. Nah, untuk secara PBV ya guys ya, ini sudah cukup mahal ya. PBV dari LSIP ini pernah dihargai di sini ya guys ya, 0,44 ya. Pernah dihargai 0,44 PBV-nya ya. Jadi dia itu murahnya di angka 0,47 ya selama 3 tahun terakhir ya. Sekarang ini secara value PBV-nya ini murah ya guys ya, 0,73 karena masih di bawah 1. Tetapi secara tren PBV-nya ini sudah cukup mahal karena memang 3 tahun terakhir LSIP ini pernah di 0,44 gitu loh guys ya. Bacanya seperti itu ya guys ya. Jadi bukan berarti 0,77 ini tuh sudah mahal, belum ya. Kalau secara tren memang mahal karena pernah di 0,44 gitu loh guys ya. Seperti itu cara membacanya ya. Oke, selanjutnya adalah SIMP. Ini saham andalan Pak Lo King Hong ya. Ini itu labanya 755 miliar ya, SIMP ini. Ya, laba bersihnya itu dari Q1 Q2 naik ya guys ya, dibandingkan dengan
2024. Secara PE ini juga masih oke di bawah 10. PBV-nya juga 0,53 ya, rada-rada murah ya guys ya. Kita lihat EPS-nya juga oke, masih di bawahnya LSIP mah justru ya guys ya. Ininya ya guys ya, EPS-nya. Kita lihat rajin nggak dia bagi dividen guys ya. Tingkat kerajinan membagikan dividen ini juga cukup rajin ya, 12, 13, 14, 15. Ya ini 2019-2020 absen, ya mungkin karena COVID ya. Jadi istirahat dulu, lalu bagi lagi sampai 2025. Tapi ya tentunya ini kecil-kecil ya guys ya. Sepanjang 1 bulan terakhir ini sudah naik 19% ya si SIMP ini ya. Secara poin itu 105 ya. Ini mulai naik ya guys ya. Kita lihat fundamental chartnya. Jadi supaya kita tahu gitu loh guys ya, ini pernah di PE berapa dan PBV berapa gitu guys ya. Nah ini secara PE ini juga tidak terlalu murah ya guys, ini sudah mulai mendekati rata-ratanya ya. Kalau kita kemarin beli di awal tahun ya itu bisa di PE cuman 3 gitu loh guys ya, murah. Oke, kita coba cek PBV trennya, ini juga sudah mahal ya guys ya. Karena pernah 0,29 ya, pernah dihargain super murah ini ya. SIMP ini pasti Pak Lo Keng Hong ini kemungkinan masuk di sini nih guys ya, di PBV yang paling murah ini gitu guys ya. Karena ini Lo Keng Hong juga banyak kepemilikannya di sini ya. Oke, yang selanjutnya juara ketiga ya, urutan ketiga ini Semar ya. Ini 825 M guys ya. Si Semar ini. Semar ini itu Sinarmas ya, Agro Resource ya, ini grupnya Sinarmas. Ini secara PE-nya ini lebih mahal ya dibandingkan LSIP dan SIMP. Secara PBV juga lumayan 0,61, masih murah. PE-nya juga masih murah nih, di bawah 10 ya. Secara profit ini 1,3 miliar naik ke 134, sorry maksud gue 134 miliar naik ke 691 miliar ya guys ya. Ini ngeri nih guys, kenaikannya rada sinting ya. Di Q2 ini gede banget ya. Ini bahkan ngalahin Q3-nya 2024 ya. Mudah-mudahan Q3-nya ini nggak melorot ya. Kalau dia melorot juga harganya bisa koreksi juga ini. Nah ini secara harga lumayan tinggi ya, 404.390. 1 bulan terakhir ini sudah naik 720 poin ya, 19%. Sama dengan SIMP tadi, ini naiknya ini guys. Oke, kita lihat ini si sawit satu ini rajin bagi dividen apa kagak ya. Ternyata sangat rajin dan bahkan jumbo-jumbo ya, pernah jumbo. Tahun ini malah rada loyo ya, dia di saat profitnya naik ternyata malah baginya makin kecil ya. Enaknya saham-saham sawit ini guys ya, ini komoditas tapi harganya naik turun juga, tapi kelebihannya guys, ini bisa di renewable gitu guys ya. Bisa diperbarui, beda dengan batu bara. Batu bara itu kalau habis ya udah wassalam ya, bubar ya. Tidak ada yang dijual lagi. Kalau sawit ini masih bisa diperbarui gitu guys ya. Jadi bisa produksi terus ya. Tanamannya sudah tua, tinggal dimatikan, ditanam lagi bisa gitu loh guys ya. Ya ini kalau kita lihat fundamental chartnya Semar ini apakah cukup oke? Oke, ternyata juga masih sama ya. Ini sudah mulai agak mahal ya. Secara PE-nya ini PE yang mahal ya kondisi sekarang ini. Secara trennya untuk PBV-nya juga ini flat ya, ini average ya, di average-nya ya untuk SIMP, untuk Semar ini. Oke, selanjutnya adalah saham nomor 2 adalah DSNG ya. Inilah banyak 915 miliar ya dalam kuartal 1-2 aja ya. Cukup bagus ini ya. Secara PE ini jadinya mahal guys ya. Udah mendekati 10 ya, udah mau mahal ini.
Terus secara BBV ini juga mahal ya, di atas 1 ya guys ya. Tentunya kita nanti akan cari tahu ya penyebabnya kenapa dihargain lebih mahal ya NDSNG. Oke, kita lihat 1 bulan terakhir ini guys, ini sudah naik ya 50% guys ya, sinting guys, ini gede banget. Kalau lu kemarin Juli ya, kalau lu kemarin awal Juli sudah invest di sini guys ya, tentunya lu udah cuan 50% ya guys ya. Kita cari tahu EPS-nya 146 ya. Ini EPS-nya malah di bawahnya LSIP guys. Gue kagak tahu ini kenapa dia kok naiknya sangat tinggi ya guys ya. Apakah rajin bagi dividen? Kita coba lihat. Ya, ini juga lumayan rajin guys bagi dividen ya. Tapi ya, yang perlu lo ketahui ini sebenarnya dividennya sangat-sangat mungil ya guys ya. Mungil banget ini guys. Dividennya mungil. DSNG ini ya, payout ratio juga cuma 20-an%. Ini perusahaannya pelit ini guys ya, tidak suka bagi dividen ini ya. Ini buat kalian yang suka dividen reinvest, tentunya kalian nggak akan suka dengan saham DSNG ini ya. Oke, kita lihat PE-nya ini sudah mahal sekali, pernah di 5-an ya, di bawah 5 ya guys ya. Di 4,9 pernah ini. PBV-nya gimana? PBV-nya juga mahal sekali. Terendah pernah di 0,64. Ini tidak terlalu oke nih guys ya. Sepertinya ada penggelembungan ini. Rada-rada sudah mulai bubble ini. Si DSNG ini ya. Labanya memang naik ya, tapi harganya naiknya rada-rada ekstrim ya guys ya. Oke, terakhir adalah sahamnya Pak Theodor ya, Pak TP Rahmat alias saham TAPG semester 1 alias Q1 Q2 2025 itu sudah profit alias laba 1,69 triliun ya. Ini gede banget, inilah saham sawit ya dengan laba terbesar di IHSG ya guys ya. Harganya langsung naik drastis ya. Bang Omon pun kecipratan berkah ya. Kemarin di video sebelumnya gua jelasin, gua tuh profit di sini Baker ya guys ya. 120-an% ya. Nah ini guys, ini 1 bulan terakhir aja sudah naik 215 poin ya, 16% ya guys ya. Gede banget ini guys. Oke, kita coba cek EPS-nya. EPS-nya pun sebenarnya tidak terlalu istimewa ya guys ya. Di bawahnya LSIP masih ya, di bawah LSIP. Oke, kita coba cek dividennya apakah bagus. Nah, ini guys yang bikin TAPG ini istimewa dan harganya jadi naik tinggi guys ya. Dia ini dividennya jumbo-jumbo ya guys ya. Ya, Mei itu waktu itu harganya cuma 500-600-an, dia itu bagi dividen 91 ya. 76, lalu terakhir 39 ya. 39 ini kemarin ya, 11 Agustus kemarin gitu guys ya. Ya, jadi ini TAPG ini memang dividennya jumbo-jumbo. Ini makanya investor pada berbondong-bondong suka nih guys mereka dengan TAPG. Kita lihat fundamental chart-nya. Oke, secara fundamental chart ini memang juga sudah lumayan mahal ya guys ya ini. Ya, kalian kalau mau invest di sini ya saran gue jangan beli di posisi sekarang guys. Ini udah rada-rada expensive alias mahal ya. Kita cari momennya ya yang selalu harus di harga bawah gitu loh guys ya. Nah, ini guys, untuk secara PBV juga ini super mahal ya, 2,77 ya. Tinggi banget ya. Karena dia pernah di 1 ya. Pernah di 0,9 ya. Secara 3 tahun terakhir itu PBV-nya pernah di 0,9. Jadi harapannya kalau kita beli ya kita harusnya bisa di rata-rata ini gitu guys ya, di harga-harga yang bawah ini gitu guys ya. Ya guys, jadi itu ya guys ya, 5 saham sawit dengan laba terbesar di
2025 ini ya, semester 1 ya. Nah, kalian bisa buat bahan referensi aja gitu guys ya, tapi kalian harus perhatikan baik-baik ya, karena rata-rata tadi harganya sudah mulai mahal-mahal ya guys ya, kecuali LSIP tadi. Tapi memang LSIP itu dividennya tidak sebesar si TAPG ya guys ya. Juara satunya TAPG itu dividennya gede ya, labanya besar, tapi juga harganya sekarang sudah lumayan mahal. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.